Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari saya lanjutkan membacakan dua ayat Al-Quran yang kemarin pagi sudah dimulai tapi belum akhir, belum selesai. Maka saya ulangi sebentar dua ayat yang disampaikan kemarin, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat 44 dan ayat 45. Sudah dibacakan ayat yang ke-44 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Khalaqallah, Allah telah menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, bil haqqi, dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik. Maksudnya begitu, yaitu tujuannya adalah untuk pada akhirnya setelah Allah memberi kebaikan kepada seluruh makhluknya ini dan mengajarkan kebenaran kepada seluruh makhluknya, terutama bangsa jin dan bangsa manusia, yang mereka berdua itu dua jenis makhluk Allah itu, bangsa jin dan manusia, diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah atau menyembah kepada Allah saja. Nanti kalau mereka sudah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, maka Allah yang akan mengurusi hidup mereka. Allah tidak akan menelantarkan makhluknya, tidak akan membiarkan makhluknya, terutama manusia maupun jin yang beriman, mati kelaparan. Tidak akan pernah. Ya. Jadi diciptakannya langit dan bumi itu dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik. Itu seperti itu maksudnya. Untuk apa? Untuk pada akhirnya setelah Allah menciptakan makhluknya ini, terutama manusia dan jin ini, yang disuruh oleh Allah mempelajari Al-Quran, beribadah kepada Allah dengan pedoman Al-Quran, nanti manusia akan dibalas oleh Allah perbuatan mereka. Manusia dan jin yang mau beribadah kepada Allah akan dibalas dengan surga, sedangkan manusia dan bangsa jin yang tidak mau menyembah kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jin pun akan dimasukkan ke dalam neraka, yang kafir. Waktu berita ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, ada orang Yahudi tanya sama orang Muslim, "Hei kamu orang Muslim, pengikut Muhammad kamu ya, saya mau tanya sama kamu, itu setan itu, anak buahnya iblis itu, yang mereka adalah tergolongan bangsa jin, menurut ajaran Muhammad katanya akan dimasukkan dalam neraka. Mereka terbuat dari api, dimasukkan dalam neraka, ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, mereka nggak akan merasakan tersiksa di neraka." Lalu si orang yang ditanya ini, sahabat Nabi ini, dia tidak pintar nih orang ini. Bukan alim ulama, bukan orang alim. Saya lupa namanya, masih ingat enggak? Ya. Si sahabat Nabi ini, saya lupa namanya. Lalu pergi dia mengambil satu bongkah tanah. Tanah udah kering. Enggak pakai jawab pertanyaan yang tadi. Pertanyaan orang Yahudi tadi tidak dijawab oleh si Muslim ini tadi, sahabat Nabi ini. Oh, kamu bertanya begitu ya? Jadi menurut kamu, kalau iblis, setan yang termasuk golongan jin atau bangsa jin itu, kalau dimasukkan neraka enggak sakit, enggak panas. Oke, diambilnya batu, tanah yang sudah kering, dilemparkan ke kepalanya apa ke badannya gitu. Besar batunya. Ya, ini coba kamu di situ diam ya.
Sakit enggak? Sakit. Itu tanah itu. Kamu diciptakan dari tanah. Ku lempar pakai tanah, kamu bilang sakit. Jawabannya begitu. Itu pakai logika saja, enggak pakai dalil. Jadi saudara sekalian, agama ini tidak bisa dipahami dengan akal. Enggak bisa. Agama ini hanya bisa dipahami dengan iman. Kalau kita beriman, percaya tanpa syarat, tanpa reserve, maka kita akan bisa menerima semua ayat Al-Quran yang datang kepada kita. Termasuk ayat ini. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, maksudnya dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik. Untuk akhirnya nanti litujza kullun nafsin bima tas'a. Kalau menurut ayat yang lain. Nah, di sini ayatnya berbunyi inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Diciptakannya langit dan bumi oleh Allah dengan tujuan yang benar. Sesungguhnya di dalam hal itu, di dalam yang demikian itu, di dalam penciptaan langit dan bumi itu, laayatan lil mu'minin. Sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, setelah Allah berfirman seperti ini, kalimat berikutnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kemarin saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kepada manusia yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman untuk membaca Al-Quran yang bunyi kalimatnya utlu itu cuma satu, ini saja. Tapi ada yang lain, ada tambahannya, bukan utlu tapi watlu. Ada juga, tapi di surat, kalau nggak salah surat Al-Kahfi yang tadi dibaca oleh imam kita. Ya, dia membaca surat yang nanti akan saya terangkan juga. Bagus tuh ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Jadi saudara, bapak, ibu dan saudara sekalian, para muslimin, muslimat, rahimakumullah, yang berada di dalam masjid ini maupun yang mendengarkan suara dari masjid ini di luar sana, dari kalangan muslimin yang mendengarkan kajian ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran. Antara lain adalah ayat ini yang berbunyi utlu, bacalah, tilawahlah kamu wahai Muhammad. Ini perintah kepada satu orang yaitu Nabi Muhammad SAW, dan perintah kepada satu orang yaitu Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran semuanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk tilawah bukan hanya Nabi saja, tapi seluruh umatnya, seluruh manusia yang beriman, yang percaya bahwa Muhammad bin Abdillah adalah manusia utusan Allah, Rasul Allah, Nabinya Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan, membacakan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran dan menerangkan kepada manusia Al-Quran ini dan mengajari mereka cara mengamalkannya. Itulah tugas dari Rasulullah SAW. Jadi kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahlah kamu wahai Muhammad, bacalah oleh kamu wahai Muhammad ma uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika kepadamu minal kitab, berupa Al-Quran, berupa Alkitab itu. Ini kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, makna kalimat ini ya adalah tsumma qala ta'ala, kemudian berfirmanlah Allah Ta'ala amiran rasulahu wal mu'minin, memerintahkan kepada rasulnya dan orang-orang beriman. Allah Ta'ala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bitilawatil Quran, membaca atau tilawah Al-Quran. Wahuwa, dan dia yang namanya tilawah itu bukan membaca sekedar membaca saja, bukan. Tapi membaca dan mengerti maknanya, itu yang namanya tilawah. Membacanya dengan baik, dengan benar menurut kaidah ilmu tajwid, ya. Kemudian memahami maknanya, itu yang namanya tilawah. Dan itu diperintahkan oleh Allah dalam surat ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Maksudnya
Allah menyuruh kepada kita untuk tilawah Al-Quran. Yang namanya tilawah, dia adalah qiraatuhu, membacanya, membaca Al-Quran, wa iblahuhu linnas, dan menyampaikannya kepada manusia. Setelah kita membaca Al-Quran, kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Dan belajar membaca Al-Quran tidak boleh otodidak, tidak boleh. Harus pakai guru, harus punya guru, harus talaki, ya, harus bertemu muka, harus mendengar langsung bagaimana guru kita mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Bagaimana kata para murid-muridnya Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan kepada muridnya, wa ana uharriku syafatayya, dan aku menggerak-gerakkan kedua bibirku, ya, untuk membaca Al-Quran ini, kama, sebagaimana yuharriku, menggerak-gerakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafataihi, kedua bibirnya. Jadi Ibnu Abbas yang ahli Al-Quran itu mengatakan bahwa aku bisa membaca Al-Quran dan menerangkan kepada kalian Al-Quran ini karena aku dulu belajar kepada Rasulullah. Mulai dari belajar membacanya bagaimana menggerak-gerakkan kedua bibirku ini, aku tirukan seperti Rasulullah SAW. Maka dalam ilmu tajwid, ketika kita mengucapkan huruf yang bunyinya A pakai fathah, mulutnya dibuka lebar. Kecuali huruf-huruf yang seperti qaf. Ini nggak boleh dibaca ka, nggak boleh. Qaf, ko gitu, ko. Nah, lam di fathah bacanya la, ta di fathah bacanya ta, ain apalagi tambah alif. Apa namanya ini? Alif apa namanya ini? Ada alif tanda mat, tanda panjang ini. Ta'ala, ini semuanya bunyinya mengucapkan huruf yang pakai fathah itu mulutnya dibuka lebar. Alhamdulillah itu. Ta'ala, ya. Qala ta'ala, mulutnya terbuka. Kalau mengucapkan huruf u dhammah, mulutnya mencucu, monyong. Jadi amiran misalnya ininya, wa aqimis sholata, ya, wa aqimis sholata, terbuka. Terus kalau bunyinya u seperti apa namanya? Ini mulutnya harus monyong, enggak boleh alhamdulillah. Kalau kasrah ini mulutnya ke bawah, apa namanya ini? Bibirnya ke bawah. Lillah gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulutnya ke bawah bibirnya. Kalau fathah membuka, kalau dhammah mencucu, monyong gitu, ya. Itu kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, kita belajar maknanya, memahami maknanya. Itu yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan tilawah itu adalah membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Kita mulai belajar membaca Al-Quran, setelah itu mempelajari maknanya, setelah paham maknanya dan bisa mengamalkannya, kita mengajarkan kepada manusia. Mengajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Dan itu yang saya kerjakan setiap pagi di masjid ini. Saya ingin menyampaikan Al-Quran ini 30 juz, ya Allah. Beri hamba kesempatan, ya Allah, untuk hidup, melanjutkan hidup ini, menyampaikan 30 juz ayat-ayat Engkau, ya Allah. Ayat-ayat paduka, ya Allah, kepada orang-orang yang hamba temui ini, ya Allah. Ya, sampai selesai, jangan Engkau cabut nyawa hamba dulu, ya Allah, sebelum menyampaikan 30 juz ayat dalam Al-Quran ini. Itu yang saya minta kepada Allah, diberi kesempatan. Ya, jadi saudara sekalian, kita disuruh oleh Allah untuk tilawah Al-Quran, yakni membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Lalu di belakangnya ada kalimat wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Perintah yang kedua setelah perintah membaca Al-Quran, baru perintah sholat. Dan itu yang di masa dulu Nabi kita menerima wahyu, itu pertama kali ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq itu perintah untuk membaca Al-Qur'an. Belum ada perintah sholat sampai beberapa tahun kemudian baru turun perintah sholat. Atau beberapa bulan kemudian, saya lupa sejarahnya. Berapa lamanya itu antara perintah
menunaikan sholat. Yang pertama kali ya dalam surat Al-Mudaththir, dalam surat Al-Muzammil itu perintah kepada Rasulullah, belum perintah kepada umatnya, belum. Rasulullah yang diperintah pertama kali untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tahajud. Ya dulu, sekarang namanya sholat tahajud, dulu namanya ya sholat malam itu aja. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baru diperintahkan sholat tahajud dan membaca Al-Quran sekaligus sholat dan membaca Al-Quran, bacanya dengan tartil, dengan perlahan-lahan dan dengan cara membaca yang benar, yang baik dan benar. Ya, udah. Nah saudara, perintah di dalam ayat ini, perintah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dulu, kemudian baru perintah sholat. Beda dengan yang tadi saya bacakan. Ya. Kemudian kata Allah, inna sholata, sesungguhnya sholat itu, tanha, dia sholat itu, tanha ini fa'ilnya ya sholat ini. Ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, tanha, dia bisa mencegah, dia bisa menghalangi orang yang mengerjakan sholat tadi, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji maksudnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan syirik, ya, perbuatan kafir, perbuatan syirik, perbuatan kafir, perbuatan maksiat, ya, semuanya termasuk di sini, termasuk perbuatan zina. Ya, biasanya kata-kata fahsya dalam Al-Quran itu maknanya itu cenderung pada makna zina. Tapi bukan hanya zina, semua perbuatan dosa. Dan sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji atau perbuatan dosa, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini yakni anna sholata, bahwa sholat itu tamilu, dia mengandung ala syai'aini, kepada 2 perkara. Sholat itu perintah sholat itu mengandung 2 perintah. 2 hal, bukan 2 perintah, ya. 2 hal, apa itu? Pertama, ala tarkil fawahish, sholat itu kalau dikerjakan oleh pelakunya bisa menyebabkan pelakunya ala tarkil fawahishi, meninggalkan perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, wal mungkarot, dan perbuatan mungkar, perbuatan yang mungkar. Yaitu maksudnya inna, sesungguhnya muwadhabataha, orang yang menekuninya, orang yang menetapi atau menekuni sholat itu, tahmilu, akan memikul, akan mendapatkan, bisa membawa dia, orang yang menekuni sholat, orang yang menetapi sholat itu, perbuatan itu akan membawa ala kepada tarki dzalika, meninggalkan itu tadi, meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, lalu saudara, ini ayat Al-Qur'annya. Nanti di belakangnya ada kalimat berikutnya nih. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Ini maknanya, dan sungguh salat itu adalah ibadah yang paling besar. Tuh, ada tafsir seperti itu. Tapi ada juga namanya wala dzikrullahi akbar, maksudnya bukan hanya salat itu ibadah yang besar, zikir kepada Allah itu pun ibadah yang besar. Ya, makanya nanti sebentar lagi nih, beberapa menit kemudian saya akan bagikan kepada saudara sekalian buku yang saya janjikan untuk kita kaji beberapa hari di belakangnya, ya, insya Allah. Jadi Mas Syahid dan Mas Huda sudah ambil bukunya. Jadi saya jelaskan ini dulu. Ya, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Maksudnya sesungguhnya ibadah salat itulah ibadah yang paling besar pahalanya, ya, daripada ibadah yang lainnya. Kemudian yakni maksud ayat ini wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maksudnya adalah sesungguhnya orang yang menekuni salat dia akan bisa sholat itu akan membawa dia kepada meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu ada hadis, laqad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis min riwayat Imran, dari riwayat sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain wa Ibni Abbasin, dan
dari sahabat Ibnu Abbas marfu'an yang hadisnya itu sampai kepada Rasulullah SAW, marfu' hadisnya terangkat sampai kepada Nabi, bahwa Nabi pernah bersabda, man lam tanhahu, barang siapa yang tidak mencegah kepada dia. Ya, saya ulangi, Nabi bersabda, man lam tanhahu, barang siapa yang tidak bisa mencegah kepada dia, salatuhu, salatnya dia, anil fahsya, dari perbuatan dosa, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, lam tazidhu, tidaklah salat itu menambah kepadanya, minallah, dari Allah, illa, kecuali dan jauh. Jadi kata Nabi, orang yang salat tapi salatnya tidak menambah kepada dia kecuali tapi sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan dosa dan perbuatan mungkar, maka sholatnya itu tidak ada gunanya. Sholat itu kata Nabi tidak menambah kepada dia kecuali semakin jauh dari Allah. Itulah sebabnya saudara, banyak saudara-saudara kita sesama muslim, banyak pejabat-pejabat kita yang muslim, namanya nama muslim, orangnya juga mengaku muslim, KTP-nya agamanya Islam, tapi korupsi. Kenapa bisa begitu? Ya karena sholatnya dia tidak bisa mencegah diri dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi kita jangan seperti itu. Kita berusaha jadi orang muslim yang bisa meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan keji, termasuk perbuatan zina di dalamnya, dan perbuatan mungkar yang lainnya. Perbuatan mungkar itu perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Itu harus kita hindari. Yang tidak seperti itu kata Nabi, orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan fahsya dan mungkar, tidaklah sholatnya dia menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam, siapa ini nomor 3 ini? Imam Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis ini. Kemudian Imam, siapa lagi nih? Nanti kita lihat kemudian dalam riwayat yang lain ya, selain Imam Ibnu Abi Hatim ini. Nah, lalu saudara, setelah hadis yang pertama ini ada lagi hadis yang kedua. Ya, ini yang disampaikan secara lengkap dalam sanadnya ini. Qala Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim selain ahli tafsir, beliau juga ahli hadis. Beliau punya kitab tafsirnya, ya. Ada kitab tafsir Ibnu Abi Hatim, ada kitab hadisnya juga. Dalam hadisnya Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan ini dengan syarat yang lengkap sampai kepada ini, Ana Imran ibni Husain, dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu an, qala, dia berkata, su'ilan nabiyyu, telah ditanya siapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, an qaulillah, tentang firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi begini. Ya Rasulullah, itu ayat Al-Qur'an yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan dosa dan mungkar. Itu maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Itu hadisnya bunyinya begitu. Man, barang siapa, lam tanhahu, tidak bisa mencegah kepada dia, sholatuhu, sholatnya dia, sholatnya seseorang, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan dosa dan perbuatan mungkar, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat bagi dia. Orang itu sholat tapi seperti tidak sholat. Itu kalau kita menjadi muslim, lalu kita sholat, sudah muslim, sudah sholat, tapi kita masih langganan berbuat dosa, masih langganan berbuat maksiat, itu artinya sholat kita tidak ada gunanya. La sholata lahu, kata Nabi, tidak ada sholat baginya. Nah, lalu ada lagi lanjutannya. Sebentar. Ya, ini masih ada lagi hadisnya. Selain ini ya, di dalam hadis berikutnya. Hadis yang kedua ini, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, telah berkata sahabat Ibnu Abbas, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis yang tadi dibaca pertama kali ya. Selain Imam Ibnu Hatim juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah ini, Nabi bersabda, man, barang siapa, lam tanhahu, tidak bisa mencegah kepada dia, sholatuhu, sholat dia, anil fahsya, dari perbuatan dosa atau perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, lam yazdad biha,
lam yazdad biha, tidaklah dia menambah, tidaklah orang itu menambah biha dengannya, dengan sholatnya, minallah, dari Allah, terhadap Allah, illa kecuali bu'dan, jauh. Jadi semakin dia sholat makin jauh dari Allah. Aneh ini. Rajin sholat ke masjid tapi sama Allah tetap jauh. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa merubah pribadinya, tidak bisa merubah akhlaknya, tidak bisa merubah dirinya untuk meninggalkan perbuatan fahsya atau perbuatan dosa dan perbuatan mungkar. Hadis ini rawahu Tabrani, yang meriwayatkan Imam Tabrani min hadis Abi Muawiyah. Lalu ada lagi hadis berikutnya saudara sekalian, yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Jarir. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Jadi Ibnu Jarir juga sama dengan Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau seorang pakar tafsir tapi juga seorang ahli hadis, punya sanad sendiri. Ya. Wa qala Ibnu Jarir, dan telah berkata Imam Ibnu Jarir dengan sanadnya yang lengkap ini, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi, Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan tentang makna ayat ini dari sahabat Ibnu Abbas, fi qaulihi, tentang firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan dosa dan perbuatan mungkar. Apa kata Ibnu Abbas? Qala, Ibnu Abbas berkata, faman lam ta'murhu sholatuhu. Kata Ibnu Abbas ini dalam menjelaskan ayat ini, faman, maka siapa saja, maka barang siapa, lam ta'murhu sholatuhu, tidak menyuruh kepada dia, sholatuhu, sholatnya, bil ma'rufi, kepada perbuatan yang baik. Jadi barang siapa yang sholat dia tidak bisa menyebabkan dia, si pelaku sholat tadi, untuk amar ma'ruf, untuk menyuruh orang kepada yang baik, wa tanhahu anil mungkar, dan tidak bisa mencegah dia dari perbuatan dosa atau perbuatan mungkar, lam yazdad, tidaklah bertambah, bi sholatihi, dengan sholat dia, minallah, jarak dia dengan Allah, illa kecuali bu'dan, satu yang jauh. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, yang mana seperti hadis yang pertama tadi. Masih ada lagi satu hadis lagi, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir juga, cuma dari sahabat Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia Ibnu Mas'ud sahabat Nabi ini meriwayatkan, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi kita telah bersabda, la salata, tidak ada salat, kata Nabi, liman, bagi siapa saja, yang lam yuti'i salat, dia tidak mentaati salat. Jadi Nabi mengatakan begini, tidak ada salat bagi orang yang tidak bisa mentaati salat. Nabi bilang begitu, sahabat bingung. Bagaimana? Bukan Nabi ya. Ya Nabi yang bilang begitu, tapi dari Ibnu Mas'ud. Waktu Nabi bilang begitu, para sahabat bingung. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mentaati sholat? Itu dalam riwayat lain begitu ya. Lalu Nabi menyambung ucapan beliau ini, la sholata liman lam yuti'i sholah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak mentaati sholat. Maksudnya wa ta'atu sholat, dan yang dimaksud mentaati sholat adalah an, bahwasanya tanha, sholatnya dia mencegah dia anil fahsya iwal mungkar, dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Nah kemudian qala, berkata lagi Ibnu Mas'ud, wa qala Sufyan, dan telah berkata muridnya Ibnu Mas'ud yang bernama Sufyan Ats-Tsauri ini, dia berkata begini, qalu, mereka berkata, ini dalam Al-Quran, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, menerangkan makna surat Hud, surat yang ke-11 ya, ayat 87. Qalu ya Syu'aibu as-shalatuka ta'muruk. Maksudnya, ini loh contoh ayat dalam Al-Quran yang mengatakan siapa yang tidak mentaati sholat maka tidak ada sholat baginya. Yang dimaksud dengan mentaati sholat adalah orang sholat, lalu sholatnya itu membuat dia bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak begitu, maka tidak ada gunanya sholatnya. Makanya ada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Di zaman Nabi Syu'aib dulu, ketika Nabi Syu'aib mendakwahkan ajaran Islam kepada kaumnya, kaumnya Nabi Syu'aib berkata kepada Syu'aib begini, ya Syu'aib, hei Syu'aib, as-sholatuka, apakah sholat kamu yang tak muruka, memerintahkan kepada kamu, dan seterusnya itu sambungan ayatnya.
Apakah sholat kamu yang menyuruh kamu melakukan seperti ini? Yang kamu ajarkan, kamu serukan kepada kami ini? Iya, kata Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib pun diperintahkan oleh Allah lewat ayat-ayat Allah yang turun dan diwahyukan kepada Nabi Syuaib bahwa orang kalau sudah sholat dia harus berubah, tidak lagi menyembah berhala. Dulu dia penyembah berhala, sekarang dia tidak lagi menyembah berhala. Dulu dia penzina, sekarang dia tidak lagi menjadi penzina. Dulu dia penjudi, setelah dia sholat dia tidak lagi menjadi penjudi, dan seterusnya. Dulu dia koruptor, setelah sholat dia mestinya tidak korupsi lagi. Tapi kalau itu tetap berlangsung, artinya sholatnya itu tidak ada gunanya. Ya, jadi faqala Sufyan, maka berkata Sufyan as-Tsauri ini, ai wallah, demi Allah, ta'muruhu wa tanhahu. Salat itu seharusnya menyuruh dia untuk amar ma'ruf wa tanhahu, dan mencegah dia dari perbuatan yang mungkar. Terakhir saudara sekalian, ada hadis yang berbunyi seperti ini yang belum ada di depan sini. Yang ini tadi sama, ini semua banyak sekali hadisnya, Pak. Nah, ada hadis dari Abu Bakar Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar, salah satu gurunya Imam Bukhari. Dia juga punya kitab hadis, ya. Wa qala Al-Hafidz, dan telah berkata Al-Hafidz, ini gelar orang yang hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis. Abu Bakar Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar atau Abu Bakar Al-Bazzar berkata dalam sebuah hadis, dalam hadisnya menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. An Abi Saleh, dia berkata, Abu Saleh berkata, urahu, telah diperlihatkan kepadanya, ya, kepada sahabat Abu Saleh, riwayat an Jabirin, suatu hadis dari sahabat Jabir, ya, Sakka al-A'mas, telah ragu-ragu A'mas, ya, salah seorang perawi hadis ini al-A'mas ini yang meriwayatkan dari Abu Saleh, ragu-ragu dia. Qala, berkatalah sahabat Jabir, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah di dalam mengatakan, qala rajulun, dulu pernah ada seorang laki-laki, tidak disebut namanya. Dia berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku mengenal seseorang, si fulan, katanya. Inna fulanan, sesungguhnya seseorang itu, si anu itu ya Rasulullah, yusolli, dia selalu sholat ketika malam hari. Fa idza asbaha, maka ketika sudah pagi, sudah siang, saroko, dia mencuri ya Rasulullah. Bagaimana itu ada seorang, aku lihat sendiri ya Rasulullah, dia malam hari sholat bersama engkau, sholat maghrib, sholat isya, malamnya sholat tahajud, tapi siangnya dia mencuri. Yang saya terangkan dalam khutbah kemarin itu, mencuri daging kurban termasuk korupsi juga, ya, korupsi. Dia mencuri bagaimana Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, sayanhahu ma yaqul, akan mencegah dia apa yang dia ucapkan. Jadi kalau dia sholat, dia mentaati sholatnya, maka sholatnya itu yang bisa mencegah dia dari perbuatan mencuri tadi. Tapi kalau dia belum berhasil meninggalkan perbuatan suka mencuri, suka korupsi tadi, itu artinya orang itu sholat, tapi sholatnya tidak berguna. Maka dari itu saudara sekalian, kita jangan sampai menjadi manusia yang seperti itu, menjadi seorang muslim, setiap hari sholat, rajin ke masjid, tapi masih tetap mencuri. Yang biasa mencuri masih tetap mencuri. Yang biasa berbohong masih tetap berbohong. Yang suka berjudi masih suka berjudi. Yang suka berzina masih suka langganan berzina. Dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ini peringatan yang saya sampaikan pada pagi hari ini saudara sekalian. Dua ayat Al-Quran ini mari kita pegang erat-erat, ya. Yang ayat yang tadi dibaca oleh imam insya Allah akan disampaikan besok pagi, ya. Jadi sampai di sini aja dulu untuk pagi hari ini. Jangan bubaran dulu, karena setelah ini akan ada dibagikan buku yang saya janjikan, ya. Jadi saudara sekalian, jangan bubaran dulu dan jangan sholat ini dulu, sholat suruh atau sholat duha dulu, ya, sebentar aja. Saya tutup dulu pengajian ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.